Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Al-Bidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat, kemudian karunia, anugerah, kemudahan, kebahagiaan yang selalu melekat dalam diri kita dan orang-orang kita cintai di sekitar kita. Dan juga nikmat yang lain yang begitu banyak jamaah sekalian, yang kalau kita hitung satu persatu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Namun alhamdulillah Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, Pak. Tetapi Allah membebani kita untuk bisa menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah padanya, untuk taat padanya jamaah sekalian, dan juga untuk mengabdi kepadanya. Karena nikmat itu dari Dia, maka kepada Dia juga kita mengabdi jamaah sekalian, bukan kepada yang lain. Semoga Allah berikan kita taufik untuk selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan umat Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ingatkan diri ana dan juga jemaah sekalian agar sama-sama kita ikhlas dalam pertemuan kita kali ini. Ya, sesuai tema Tarhib Ramadan, maka jemaah sekalian, kajian ini ya mengingatkan diri kami dan juga jemaah sekalian untuk juga bersiap-siap menghadapi bulan suci yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Semoga Allah memanjangkan umur kita untuk bisa mencapai bulan Ramadan dan bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Poin pertama yang akan kita bahas jemaah sekalian adalah bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, seperti sekarang ini jemaah sekalian di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi cara menghadapi Ramadan jemaah sekalian yang pertama adalah tentu saja niat yang baik. Niat yang baik bahwasanya saya nanti pas Ramadan akan benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Sesuai dengan temanya jemaah sekalian, bisa jadi besok itu Ramadan terakhir bagi kita. Penyebab kematian itu banyak sebenarnya bagi kita, Pak. Ya kita tidak tahu, barangkali besok itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka perlunya kita niat benar-benar memperbanyak ibadah, ketaatan, memperbaiki amal, ya, memperbaiki akidah kita, memperbaiki hati kita sebelum jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Ini yang pertama jemaah, karena niat itu perlu. Niat tekad bulat di awal sebelum Ramadan itu perlu jemaah sekalian. Ya, sebab kalau kita merasa barangkali besok Ramadan terakhir bagi kita, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya, Pak. Sehingga Ramadan besok itu menjadi Ramadan terbaik, terindah dalam hidup kita. Kita tidak tahu, Pak, Ramadan yang lalu belum tentu diterima, Pak. Nah, ini yang harus kita khawatirkan gitu ya. Nah, itulah memang kekhawatiran orang beriman, takutnya kepada Allah diantaranya adalah itu. Takut bahwasanya amal soleh yang dia kerjakan belum tentu diterima. Sehingga untuk berikutnya dia diberi umur panjang, dia memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, cara menghadapi Ramadan adalah dengan tobat yang jujur jemaah sekalian. Kita perbanyak tobat, rutinkan kita setiap hari istighfar dan tobat jemaah sekalian. Karena dosa-dosa kita yang ada itu kalau masih melekat saat kita menghadapi Ramadan itu akan membuat kita sulit, ya, membuat kita sulit bergerak, malas bergerak, berat jemaah sekalian untuk bergerak melakukan amal-amal sholih. Padahal Ramadan itu adalah bulan perlombaan, ya, bulan perlombaan jemaah sekalian. Namun kita ternyata kalau tidak bertobat pada Allah masih ada dosa, ya, bahkan kita malah berbuat dosa juga di Ramadan jemaah sekalian. Maka nggak heran jemaah sekalian kalau Ramadan itu lama-kelamaan sholatnya semakin menyusut orangnya. Yang awalnya ada, namun ternyata di pertengahan sudah tidak ada, apalagi di akhir. Padahal semakin menuju akhir itu semakin besar keutamaannya jemaah sekalian.
Justru itu malah ditinggalkan, malah mengutamakan sesuatu yang sebenarnya mungkin kalau dikatakan penting, tapi meninggalkan yang lebih penting dari itu. Ingat jemaah sekalian, kalau kita tahu ini adalah besok Ramadan terakhir bagi kita, nggak sempat bagi kita untuk meninggalkan Ramadan, meninggalkan tarawih, meninggalkan iktikaf besok jemaah sekalian, dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa singkat untuk mewujudkannya. Beli kue contohnya Pak, cukup kita beli saja, nggak perlu menjual nggak perlu membuatnya sampai kita repot-repot ke pasarnya, membuatnya kelamaan jemaah sekalian. Apalagi sekarang udah banyak saudara-saudara kita yang jualan online, itu kita bisa manfaatkan jemaah sekalian. Jadi kalau bisa mudah, kenapa pakai repot? Jangan dibalik jemaah sekalian. Kalau bisa repot, ngapain pakai mudah? Nggak begitu. Jadi demikian. Kemudian berikutnya memahami kemuliaan waktu dan momen Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah momen di mana kita ketika berbuat baik itu dilipat gandakan, begitu juga kalau kita berbuat buruk. Sehingga kita memahami itu Pak, memahami dan memahami kemuliaannya. Kalau kita sudah paham, maka kita benar-benar nanti akan menghadapi Ramadan dengan memperbanyak amal. Ya, berharap memperbanyak amal dan juga kita tidak menyia-nyiakan amalan itu walaupun cuman sedikit Pak dan dianggap remeh. Tetap kita lakukan karena lipat gandanya itu sangat besar. Sebagaimana juga kita tidak meremehkan dosa-dosa nantinya kalau kita paham kemuliaan itu. Karena semakin mulia suatu masa, maka akan semakin besar juga ya pahala dan juga derajat kita, begitu juga semakin besar juga dan semakin besar lipatan dari dosanya. Kemudian cara menghadapi yang keempat ya Mas sekalian, mempelajari fikih Ramadan. Sebagai seorang muslim yang baik, jangan bosan mempelajari fikih Ramadan ya Mas sekalian setiap tahun. Ya. Karena bisa jadi ya apa yang sudah kita lakukan itu masih ada kelirunya. Paling tidak keliru dari sisi mungkin kita tidak melaksanakan sunnahnya. Kemudian berikutnya ya makanya dengan ngaji itu sebagai koreksi jemaah sekalian. Ya, koreksi bagi diri kita. Kemudian yang kelima, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang masih malas-malasan untuk sholat sunnah, usahakan sholat sunnah Pak. Yang masih malas untuk memegang Al-Quran, baca Al-Quran, pegang Pak jemaah sekalian. Itu adalah hal yang tidak baik. Yang masih malas untuk bangun subuh, persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan yang setiap hari kita harus bangun subuh, berharap nanti setelah Ramadan kita meneruskan kebiasaan itu. Jadi nggak bisa Ramadan itu jemaah sekalian dihadapi dengan hal biasa-biasa aja Pak. Ibaratnya perlombaan, perlu ada pemanasan dulu. Kalau nggak pakai pemanasan gimana jemaah sekalian? Yang terjadi adalah ya itu tadi, ya ototnya itu tegang-tegang. Kemudian apalagi biasanya Pak, kram gitu ya. Kemudian bisa jadi kita salah urat dan sebagainya jemaah sekalian. Seperti itu juga pas Ramadan. Kita banyak mundur nanti di pertengahan Ramadan. Enggak usah nunggu pertengahan Pak. Di pekan kedua mungkin yang awalnya tuh ada jemaah Pak, itu sudah tidak ada. Itu bisa jadi jemaah sekalian, kita pas menghadapi Ramadan itu dalam kondisi masih banyak dosa. Dosa itu kalau ada dalam diri kita jemaah sekalian bikin kita malas dan berat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memulai kebiasaan amalan-amalan yang baik bagi yang belum membiasakannya Pak. Jadi bagi yang belum membiasakannya, jadi mulailah dengan amalan-amalan yang baik. Ya seperti tadi jemaah sekalian, yang nggak biasa sedekah, sedekahlah. Yang tidak biasa untuk mengurangi tidur, ya kurangi dikit Pak, dikit aja nggak apa-apa. Ya untuk ibadah, tapi bukan untuk main game, bukan untuk melihat HP terus jemaah sekalian. Itu kebiasaan yang buruk seperti itu kita kurangi sedikit demi sedikit jemaah sekalian. Kemudian yang ketujuh terakhir ya jemaah sekalian, melipat gandakan amal soleh tertentu sebelum tibanya Ramadan. Ketika nanti pas Ramadan kita tinggal lanjutkan terus. Jadi udah nggak pakai ancang-ancang lagi jemaah sekalian. Karena saat itu kita sudah langsung serat, langsung kenceng. Sebelum Ramadan udah kenceng, pas Ramadan tinggal terusin aja, tambah gas dikit, gitu udah langsung melesat jemaah sekalian. Nah itu cara menghadapi Ramadan. Jemaah sekalian, Ramadan besok sekali lagi bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Maka manfaatkan sebaik-baiknya jemaah sekalian. Karena dengan memanfaatkan Ramadan itu bisa meningkatkan derajat kita tinggi di surga. Ada riwayat dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu.
Beliau bercerita jamaah sekalian, ada 2 orang laki-laki datang kepada Nabi masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam, kata Talha, keduanya ya seperti biasa masuk Islam, keduanya Islamnya baik, namun salah satunya bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal daripada yang satunya. Datang panggilan jihad fisabilillah, berperang fisabilillah. Ya. Salah satunya ngikut, yang satunya enggak ngikut. Ketika ikut jihad fisabilillah, yang ikut jihad itu wafat, sedangkan yang tidak ikut jihad tidak wafat, masih ada umur 1 tahun lagi. Tapi bukan berarti menunjukkan bahwasannya orang yang berjihad cepat mati, yang tidak jihad matinya lambat, tidak demikian. Itu semua takdir Allah. Ya, takdir Allah Ta'ala. Ya, kemudian karena meninggal, kemudian temannya satunya Pak, yang bareng sama-sama masuk Islam masih dikasih umur 1 tahun setelah yang mati syahid itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, setelah kedua-duanya meninggal, Talhah bin Ubaidillah itu tidur kemudian bermimpi melihat keduanya berada di depan pintu surga. Kemudian dari pintu surga keluarlah seorang laki-laki, kemudian menyuruh masuk duluan kepada yang tidak mati syahid. Berarti meninggal belakangan Pak ya. Yang enggak mati syahid suruh masuk surga duluan. Habis itu keluar lagi dari pintu surga, seorang laki-laki menyuruh masuk, baru menyuruh masuk kepada yang mati syahid. Impian itu menunjukkan jamaah sekalian, ternyata yang mati syahid masuk surganya belakangan. Yang meninggal biasa aja, itu ternyata masuk surganya duluan. Udah akhirnya mimpinya selesai, Talha bin Ubaidillah, ya sudah, kemudian datang ya pagi-pagi cerita ke orang-orang tentang mimpinya. Ya, orang-orang tuh heran jemaah sekalian. Kok bisa ya masuk orang yang mati syahid, namun ternyata dia surganya belakangan. Ini yang meninggalnya biasa aja, surganya malah duluan. Wah, bingung. Kok bisa gitu ya? Kagum dan juga heran gitu. Akhirnya ucapan orang-orang itu sampai ke telinga Nabi jemaah sekalian, ya, sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun? Kalian herannya di mana? Orang yang masuk surga duluan adalah orang yang biasa aja meninggal, sedangkan mati syahid belakangan. Kalian herannya di mana? Kemudian mereka menjawab, yaitu Nabi yang bersungguh-sungguh jihad justru masuk surganya belakangan, yang biasa aja masuk surganya duluan. Kemudian Nabi menjawab, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah yang meninggal belakangan itu masih diberi umur setelahnya selama 1 tahun? Mereka menjawab, iya Nabi. Kemudian Nabi bertanya berikutnya, wa adraka ramadhana fasamahu? Karena dia masih diberi umur 1 tahun, dia masih menjumpai Ramadan, dia sempat menjumpai Ramadan lalu melakukan siam kan? Kemudian para sahabat menjawab, iya. Kemudian jamaah sekalian, Nabi bertanya yang ketiga kali. Wa shalla kadza wa kadza sajadatan fis sanah. Dan dia juga sempat melakukan salat sebanyak sekian rakaat dalam 1 tahun kan? Kemudian para sahabat menjawab, iya. Dan terakhir Nabi menjawab, falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya jarak derajat antara keduanya itu seperti antara langit dan bumi, Pak. Ya, antara bumi dan langit. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ternyata yang masuk surga, yang meninggal belakangan, surganya lebih tinggi dikarenakan dia memanfaatkan momen umur 1 tahun untuk kebaikan-kebaikan. Di antaranya untuk siam Ramadan, di antaranya untuk memperbanyak sholat sunnah setelah sholat wajib pastinya, ya, dan lain-lain kebaikan yang lain jamaah sekalian. Jadi makanya jamaah sekalian manfaatkan momen Ramadan, ya, karena ini adalah bisa menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan derajat tertinggi di surga. Untuk definisi siam antum sudah tahu jamaah sekalian. Maknanya asalnya siam itu menahan diri dari sesuatu. Sedangkan definisi secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah pada Allah. Jadi nahannya kita enggak melakukan perbuatan makan, minum dan berhubungan intim itu karena Allah. Karena ibadah kepada Allah jemaah sekalian niatnya. Maka akhirnya menjadi ibadah.
Kemudian fadhail siam. Fadhail itu keutamaan, keistimewaan siam. Siam yang kita lakukan insya Allah besok jamaah sekalian, semoga Allah berikan kita umur panjang, itu keutamaannya sangat banyak, nggak terhitung Pak, ini hanya sebagian saja. Di antaranya adalah siam Ramadan yang kita lakukan adalah ibadah ketaatan yang paling mulia, paling utama dan termasuk yang paling agung, termasuk paling agung, paling mulia dan paling hebat jamaah sekalian. Jadi nggak heran, ya nggak heran bagi kita untuk bisa melakukannya. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang semangat nanti melakukannya. Sebab yang kita lakukan adalah diantara ibadah yang teragung. Kemudian dengan siam seorang akan mendapatkan pahala unlimited. Oh gitu ya, nggak cuma pulsa doang Pak. Unlimited, nggak ada batasannya Pak. Ya, nggak ada batasannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala wasyamuli wa ana ajzibihi. Puasa itu adalah untukku. Orang yang melakukan puasa itu adalah karenaku kata Allah. Ya, wa ana jazibihi, maksudnya karena Allah. Orang yang siam itu insya Allah dia kemungkinan besar ikhlas. Sebab tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui dia siam atau tidak. Kemudian Allah bilang wa ana jazibihi, dan saya akan membalas puasa itu. Allah merahasiakan balasan puasa, tetapi Allah sendiri akan balas, itu menunjukkan besarnya pahala siam Pak. Ya. Kalau ibadah yang lain itu dilipatkan 10, 700. Tapi kalau untuk siam Allah rahasiakan, berarti menunjukkan saking besarnya. Bukan karena kecilnya Pak gitu ya. Kemudian diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini nikmat terbesar Pak. Dalam hidup itu kalau kita punya dosa diampuni. Kemudian dijauhkan antara orang yang berpuasa dengan neraka sejauh 70 tahun. Artinya orang yang berpuasa itu akan diselamatkan dari neraka Pak. Ya. Kemudian orang yang berpuasa berhak masuk lewat pintu khusus yang disediakan bagi yang ahli puasa. Apa nama pintunya jamaah sekalian? Pintunya Ar-Rayyan. Pintu khusus orang yang ahli puasa setelah siam Ramadan. Ar-Rayyan, itu pintunya Pak. Nah pintu Ar-Rayyan itu maknanya Ar-Rayyan adalah orang yang segar. Orang habis minum Pak haus, setelah segar gitu udah gak mau minum lagi, disebut Rayyan. Ini diambil dari balasan orang yang mau melaparkan dirinya, menghauskan dirinya karena Allah. Akhirnya diberi nama, setelah dia berbuka Pak, dia mengalami Rayyan. Dia menjadi Rayyan, orang yang segar dari air. Ya seperti itu jemaah sekalian. Sebab diambil itu dikarenakan dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan atau siam gitu saja, maka bagi orang yang siam itu yang terberat adalah menahan dahaga Pak. Kalau menahan lapar kita masih bisa kuat Pak. Tapi kalau menahan dahaga tuh luar biasa beratnya Pak. Kemudian bergembira nanti orang yang berpuasa saat bertemu dengan Allah. Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia berbuka. Berbuka, dia gembira dengan berbukanya Pak. Tidak sekedar dia gembira, dia bisa makan yang dia kehendaki, tidak Pak. Tidak hanya sekedar itu, tapi yang paling besar orang yang berpuasa itu bergembira karena dia sudah sempurna melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dia sudah selesai hari itu maksudnya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Kemudian yang nanti di akhirat jemaah sekalian, dia akan bergembira setelah bertemu dengan Allah karena dia diberikan keutamaan yang tidak diberikan pada yang lain. Kemudian memperoleh syafaat di hari kiamat nanti orang yang berpuasa. Masya Allah. 7 keutamaan itu Pak. Kemudian apalagi faedah puasa Pak? Faedah ini adalah kebaikan yang ada di dunia bagi kita yang mau puasa Pak. Nah, diantaranya adalah dengan kita berpuasa, ya khususnya puasa Ramadan. Jadi siam Ramadan ini akan menjadi sekolah akhlak terbesar. Karena ada istilah sekolah karakter Pak. Sebenarnya umat Islam dengan dia memasuki Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah mulia di dalam bulan Ramadan, dia sebenarnya sudah memasuki sekolah karakter juga. Ya, sekolah karakter terbesar. Biasanya sekarang udah nyebut akhlak itu karakter, Pak. Tapi yang paling bagus adalah akhlak karena itu bahasa Al-Qur'an dan sunnah, bahasa hadis kita ya. Ya sekiranya seorang dapat terlatih melakukan banyak sekali perilaku yang baik, terlatih sehingga nanti berharap setelah Ramadan nerusin. Sudah lama kendor tuh Pak, nanti datang lagi Ramadan, dicas lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, dengan siam seorang bisa jihad melawan hawa nafsu dari godaan-godaan setan.
Ya karena dia melihat, karena nafsu ini yang membuat dia mendatangi keburukan, Pak. Karena dia sedang siam, dia akan, saya harus jihad, saya harus lawan. Nah dia terbiasa itu, Pak. Berharap nanti setelah Ramadan dia akan teruskan itu. Kemudian terbiasa dengan akhlak bersabar. Ingat ya Mas sekalian, bersabar adalah pahalanya unlimited juga. Ya, dia akan terbiasa. Dicaci maki dia sabar, saya sedang puasa. Ya, ada makanan enak di rumah, Pak, nggak ada yang lihat. Kalau kita makan pun nggak ada yang lihat. Tapi dengan kita tahan, bersabar, Pak. Sabar itu, Pak. Menahan sesuatu dari yang halal sekalipun itu, Pak. Halal itu, menahan sesuatu dari yang halal, istri kita, Pak. Tapi ternyata kita lakukan itu karena Allah, bersabar dia. Nanti insya Allah setelah Ramadan yang haram insya Allah akan dihindari juga. Mengajarkan tertib dan disiplin, Pak. Loh, gimana nggak tertib, Pak? Soalnya kalau nggak tertib, ya dia nggak sahur, gitu, Pak. Bangun sudah adzan subuh, aduh, nggak tertib gitu, Pak dia. Akhirnya lapar dan sebagainya. Dengan ini dia akan tertib. Dia bangun sebelum subuh dengan makan sahur seadanya gitu maksud saya. Disiplin juga demikian. Menumbuhkan jiwa kasih sayang terhadap sama kaum muslimin, Pak. Ya, kemudian menumbuhkan jiwa persaudaraan. Ya, kemudian sikap saling menanggung, saling bekerja sama yang dapat mempererat hubungan kaum muslimin, Pak. Ini Ramadan di masjid yang mulia ini, Pak. Ini kita nggak usah melihat dia golongan siapa. Kita memiliki satu persamaan, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadahnya yang lain, Pak. Saling bekerja sama meramaikan masjid ini, Pak. Jadi jangan kita ya karena imamnya itu, imamnya ini, nggak usah, nggak perlu gitu, Pak. Jadi yang penting bagi kita adalah kita bekerja sama. Nanti perbedaan yang ada jamaah sekalian, ya insya Allah kita sudah saling memaafkan lah. Ya, jadi seperti itu. Banyak orang tidak memaafkan perbedaan itu dikarenakan itu tadi. Ya dari awal itu sudah menghindar dan sebagainya. Kemudian dia juga tidak belajar ya perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga padahal perbedaan itu perbedaan yang lumrah, yang bukan prinsip jamaah sekalian dalam Islam. Ya sehingga dia menjadi orang yang saling ya tidak erat hubungannya dengan sama kaum muslim. Padahal itu saudaranya sendiri. Dengan saudaranya lebih galak dibandingkan orang non muslim gitu ya. Kemudian meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bisa bersyukur, Pak. Gimana enggak bersyukur, Pak? Jadi gimana enggak bersyukur? Dia akan membandingkan dirinya dengan orang miskin. Oh, begini loh rasanya laparnya orang-orang miskin ya. Sehingga dia bisa timbul rasa sayang terhadap kaum muslimin. Ya. Terhadap rasa sayang terhadap kaum muslimin yang fakir dan du'afa. Kemudian dia membandingkan dirinya, orang miskin itu lapar belum tahu kapan dia bisa makan. Sedangkan kita lapar, insya Allah kita tahu, Pak, kapan kita akan makan. Begitu aja Mas sekalian. Kemudian menyehatkan fisik juga. Ya, kita dengan siam jamaah sekalian, fisik kita kuat. Fisik kita insya Allah sehat jamaah sekalian. Nah bagi yang meneruskan siam nanti setelah Ramadan, Masya Allah, dia akan mendapatkan fisik yang sehat. Mau umur panjang, fisik selalu sehat, gak sakit-sakitan, ya siam sebenarnya, Pak. Ini banyak sudah diteliti oleh orang non muslim sekalipun ya Mas sekalian. Maka hendaknya kalau sudah demikian membuat kita semangat melakukan ibadah siam dan lain-lain. Pembagian siam antum sudah tahu, Pak ya. Ada siam wajib, siam sunnah. Kalau siam wajib kan ya antum sudah tahu. Siam wajib ada yang wajib karena waktu. Dengan sekedar datang Ramadan, jadi wajib Ramadan. Kemudian ada yang wajib karena sebab, yaitu siam kafarah. Sebabnya karena melanggar sumpah misalnya. Sebabnya karena pernah membunuh orang dengan tidak sengaja. Itu ada siamnya, Pak. Siam 2 bulan berturut-turut. Kemudian sebabnya dikarenakan dia berhubungan intim dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi ada aja masalah disebut siamul kafarah. Ada lagi siam dikarenakan seorang mewajibkan ya terhadap dirinya sendiri untuk Allah. Siam ini enggak wajib. Tapi ternyata dia yang mewajibkan dirinya sendiri untuk Allah. Nah, itu disebut siam nazar. Tapi untuk yang ketiga ini, Pak, sebaiknya enggak usah dilakukan. Maksudnya kalau antum enggak usah nazar-nazar. Karena kata Nabi wa inna ma yustakhraju minal bakhil.
Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Sebab dia hanya akan melakukan kebaikan itu kalau hajatnya terpenuhi. Kalau tidak ya tidak. Begitu Pak ya. Sudah laksana. Tapi kalau sudah kadung nazar, tetapi Pak. Karena diantara ciri ahli surga adalah menetapi nazar. Yufuna bin nazri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau siam sunnah antum sudah tahu banyak ya. Nah, kemudian berikutnya Mas sekalian. Siam yang akan kita lakukan yaitu siam Ramadan. Itu adalah siam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh. Berarti yang enggak baligh enggak wajib, Pak. Ya, tapi tetap harus dilatih anak-anak kita. Seperti halnya para salafus saleh melatih anaknya untuk melakukan siam, Pak. Kalau dia lagi merengek-rengek lapar, ya sudah kita alihkan dengan mainan. Ya enggak usah, ya enggak harus HP, Pak. Gitu. Nanti dia akan teralihkan gitu ya, Bapak main boneka kayak atau main Rubik kayak atau dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang berakal juga, berarti yang enggak berakal enggak wajib, Pak. Muslim yang balik kemudian berakal. Orang mohon maaf yang sudah orang tua yang sudah usia sangat tua sehingga pikun itu tidak wajib lagi siam. Kalau sudah tidak wajib, antum enggak usah ngitungnya sebagai fidyah, enggak perlu, Pak. Kewajiban kita saat itu adalah ya sudah ngurusi dia saja. Dia enggak wajib, kita juga enggak wajib untuk mengeluarkan fidyah bagi dia, Pak. Yang wajib dikeluarkan fidyah kalau dia sudah sakit gitu ya, masih berakal. Namun dia sudah tidak mampu berpuasa. Nah, ini baru, Pak. Tapi kalau dia sudah dia enggak sakit. Dia sehat fisiknya, tapi mohon maaf dia pikun. Maka ketika itu dia sendiri enggak wajib, maka kita pun tidak wajib untuk mengeluarkan fidyahnya. Mohon dibedakan, Pak ya. Kemudian yang sehat berarti yang sakit, seorang muslim yang sakit juga tidak wajib. Tapi tentunya adalah sakit-sakit yang tidak ringan, sakit yang agak berat, yang kalau dia tidak minum obat itu dia bisa jatuh keliengan misalnya. Nggak tahan terus ya gitu. Kalau cuma sakit gigi ringan, pusing ringan, demam ringan, nggak boleh kita membatalkannya. Kemudian yang bermukim, yang lagi di rumah aja, Pak. Termasuk di rumah aja itu ya kerja tapi tidak safar, Pak. Sini perjalanan kantor 10 kilo misalnya. Ya sudah tetap harus siam ya Mas, karena ketika itu kita tidak disifati sebagai orang yang safar. Berarti nanti kalau pas safar boleh, Pak, gitu ya. Safar kita boleh tidak siam, tapi diqadha gitu ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, ibu-ibu yang mengalami haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa, bahkan tidak boleh haram berpuasa. Tapi nanti diqadha. Nah, dan siam juga termasuk salah satu rukun Islam. Nah, di antara dalil kewajibannya siam, kita sudah hafal semua Bapak Ibu? Ya, hafal semua Bapak Ibu sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini sebenarnya termasuk isinya diantara kandungannya, Pak, adalah hiburan bagi kita. Kenapa hiburan? Menghibur kita Allah. Ternyata yang diwajibin puasa tidak hanya kalian wahai kaum atau wahai umat Muhammad, tapi ternyata yang diwajibkan siam adalah umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu juga. Dan diantara mereka sudah banyak yang taat. Sekarang mereka sudah meninggal, tinggal nunggu surganya, Pak. Lagi kita belum meninggal, Pak. Belum aman kita dari fitnah. Nggak ada jaminan kita surga. Jadi seperti itu. Nah, ini artinya kita menjadi ringan, Pak. Dan juga kita akan berlomba-lomba dengan umat terdahulu. Umat terdahulu puasanya berat, Pak. Nanti kita akan jelaskan, Pak. Puasa mereka cuman berbukanya kapan, Pak? Berbukanya cuman antara maghrib dengan isya saja, Pak. Habis itu malam itu siam. Loh, siapa yang kuat coba kalau kita gitu? Tapi ternyata umat Islam dikasih waktu berbuka yang lama, yang panjang, puasanya ya lebih sedikit daripada umat terdahulu, tapi pahalanya 2 kali lipat umat terdahulu. Lo enak gak jadi umat Nabi? Sudah paling bontot, paling besar juga lagi pahalanya. Itu masih males siam, gitu ya. Betapa durhakanya dia. Dan tujuan siam adalah agar kita bertakwa, Pak. Terbiasa dengan akhlak bertakwa, terbiasa dengan
melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan. Hadis tentang hal ini Pak banyak. Hadis dari Al-Quran juga. Hadis intinya adalah hadis tentang rukun Islam. Ini adalah termasuk salah satu pilar terbentuknya Islam. Islamnya seseorang akan hancur Pak kalau pilar siam Ramadan ini tidak dilakukan oleh dia. Jadi ibaratnya roboh bangunan ini Pak, satu aja tiang diambil, maka satu akan roboh. Mirip itu jemaah sekalian. Ya. Kemudian dalil tentang ijma' dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa siam Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang harus diketahui oleh umat Islam. Umat Islam yang ilmunya paling rendah Pak, itu tahu siam Ramadan itu wajib. Sekiranya apabila ada yang mengingkari kewajiban contohnya gimana Pak? Puasa Ramadan itu bagus, tapi nggak wajib, nggak harus. Yang berarti menurut dia yang nggak puasa nggak dosa Pak. Berarti dia mengingkari kewajiban. Sekiranya kalau ada yang mengingkari kewajiban, dia telah kufur dan murtad. Walaupun dia sendiri puasa Pak. Saya puasa tapi nggak harus. Itu udah murtad Pak, keluar dari Islam gara-gara gitu. Jadi Islam itu punya rambu-rambu. Batasan-batasan kalau orang meyakininya, orang mengucapkannya, orang melakukannya, dia keluar dari Islam Pak. Ini bukan berarti kita ngafir-ngafirin orang. Ini ngomong ulama, saya cuma nukil Pak. Jadi istilah memvonis orang itu murtad kafir itu adalah hal biasa. Yang nggak boleh itu serampangan tanpa ilmu, itu yang nggak boleh Pak. Begitu Pak ya. Ya orang salah sedikit dikatakan murtad, itu nggak boleh itu. Bukan golongannya disebut kafir, itu salah, itu sesat luar biasa itu Pak. Tapi yang boleh adalah ini Pak. Ini rukun Islam, kalau diingkari. Haji bagus tapi nggak wajib, murtad ya Pak. Gitu ya. Zina jelek nggak bagus, tapi orang yang melakukannya ya yang penting ya suka sama suka nggak apa-apa. Murtad dia dari Islam Pak. Murtad jamaah sekalian, dia keluar dari Islam tanpa terasa Pak. Betapa banyak kemurtadan sekarang terjadi Pak. Tapi umumnya mereka melakukannya karena nggak tahu kebodohan mereka, maka tidak boleh langsung kita vonis kafir dia, tidak. Nggak mudah jamaah sekalian. Karena masalah itu masalah yang dalam. Jadi demikian. Kufur jamaah sekalian, dan kewajiban ini tidak gugur dari seorang mukallaf yang balik selama atau melainkan sebab udzur yang syar'i. Balik dan berakal. Imam Az-Zahabi berkata Pak, orang mukmin, orang-orang beriman telah memiliki ketetapan. Ya, selain memiliki ketetapan maksudnya keyakinan dalam hati bahwa siapapun yang meninggalkan siam Ramadan tanpa uzur, sakit dan lainnya, bahwa ia lebih buruk daripada pezina, penarik pajak secara zalim, dan peminum khamr. Bahkan mereka meragukan keislaman dirinya, dan mereka mengira bahwa ia adalah seorang zindik, munafik, dan terlepas dari iman. Mereka yakin tandanya orang Islam itu apa Pak? Siam Ramadan. Tandanya orang yang munafik, dia ngaku Islam tapi dia tidak puasa, itu munafik Pak. Jadi ini benar orang munafik nih, jangan-jangan dia bukan Islam ini ya. Jadi dicurigai Pak. Dan itu jangan menyalahkan kaum muslimin yang begitu. Dia sendiri yang melanggar gitu ya. Dan lain-lain. Jadi kalau ada jamaah sekalian, orang tidak berzina tidak berpuasa. Ada orang yang berzina tapi dia siam Ramadan. Yang berzina, yang berpuasa Ramadan tapi zina Pak, itu masih mendingan dosanya dibandingkan dia tidak zina tapi tidak siam Ramadan. Paham gak Pak? Ya seperti penjelasan ini. Karena ini rukun jamaah sekalian, ya rukun. Sedangkan meninggalkan zina itu adalah dosa besar. Zina itu dosa besar. Meninggalkannya bukan rukun Islam. Jadi misalnya masih lebih tinggi rukun Islam jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, sejarah pensyariatan siam Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Ramadan dulu itu selama 9 kali, 9 tahun. Ya. Sebab siam Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya bulan seperti ini Pak. Ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8. Bulan 8 Pak ya. Bulan ke-8. Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah.
Dan beliau wafat di tahun 11. Tahun 11 tapi di bulan ketiga yaitu Rabiul Awal. Seandainya beliau diberi umur panjang sampai Ramadan di tahun 11, berarti beliau puasanya 10 kali. Tapi beliau nggak sampai Ramadan sudah wafat ya jemaah sekalian. Ya akhirnya beliau hanya 9 kali saja. Nah ternyata pensyariatan siam Ramadan tidak langsung seperti kita sekarang ini Pak. Itu ada tahapannya. Yang pertama adalah awal mula diwajibkannya puasa adalah siam Asyura. Itu puasa di tanggal 10 Muharram. 1 hari doang yang diwajibin. Ya. Itu yang pertama Pak. Itu tahapan Pak. Kemudian yang kedua lalu diwajibkan. Lalu siam Ramadan diwajibkan. Kewajiban tadi ya, kewajiban berpuasa tanggal 10 Muharram mansukh. Mansukh itu diganti hukumnya. Enggak berlaku lagi dengan diwajibkannya siam Ramadan, ganti yang baru. Yang awalnya diwajibkan kepada yang mau saja, yang mau monggo. Yang tidak mau tapi tetap wajib membayar fidyah. Antum masih muda Pak. Waktu dulu tapi. Antum enggak pengen puasa karena antum punya duit, enggak apa-apa, bayar fidyah aja. Nah, gitu ya. Awalnya seperti itu. Kemudian lalu semuanya diwajibkan untuk siam. Sedangkan membayar fidyah hanya diperuntukkan bukan bagi yang mau Pak, tapi bagi yang tidak mampu lagi berpuasa. Itu saja. Lalu diwajibkan pada awalnya jemaah sekalian untuk menahan makan, minum dan berhubungan intim mulai dari tidur malam atau isya sampai dengan terbenam matahari. Ya sama seperti tadi saya bilang. Bolehnya ini awalnya Pak. Awalnya diwajibkan siam Ramadan itu berat juga bagi kaum muslimin seperti puasanya ahli kitab. Hanya boleh makan, minum dan berhubungan intim antara maghrib dan isya. Atau isya belum datang tapi sudah tidur antara maghrib dengan isya, tetap nggak boleh makan dan minum. Akhirnya, nah ini ada kisah jemaah sekalian. Kenapa Allah menurunkan keringanan sampai sekarang Pak? Ada seorang sahabat Nabi dari Ansor, dia siang hari sudah bekerja di ladang. Ya dia pulang dalam kondisi ya maghrib Pak. Dia pengen berbuka, ternyata nggak ada makanan. Istrinya keluar dulu nyari makanan. Pas lagi keluar, istrinya datang bawa makanan, ternyata menjumpai suaminya tidur Pak. Kecapean siang hari Pak. Nungguin istrinya tidur Pak. Ya, istrinya, ya Allah kasihan banget kamu Mas, kalau bahasa kita sekarang. Kamu udah nggak boleh makan lagi gitu ya. Udah akhirnya karena dia tidur walaupun sebelum isya datang Pak. Akhirnya dia puasa malam itu lagi Pak. Sampai terbit matahari puasa. Pagi-pagi kerja puasa. Sampai siang dalam keadaan dia pingsan Pak. Pingsan dia jemaah sekalian karena nggak makan sama sekali. Nah dari sini Allah tahu kita ini letoy ya Mas, lemah gitu. Fisik kita lemah, nggak bisa kuat seperti itu. Akhirnya ya diringankan sampai sekarang Pak. Kita diringankan, diperbolehkan untuk makan, minum, berhubungan intim sampai kapan? Sampai pagi, maksudnya sampai terbit fajar. Kemudian yang berikutnya ya Mas sekalian tentang penetapan Ramadan 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah, kita ngikuti pemerintah saja. Pemerintah punya alat canggih dan orang-orang yang ahli ya sudah kita percayai. Semua itu karena petunjuk dari Nabi juga Pak. Karena Nabi bersabda as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Jadi beridul fitri adalah di mana umumnya kalian beridul fitri. Kemudian siam Ramadan pun di mana umumnya kalian siam Ramadan, dan beridul adha adalah di mana umumnya kalian beridul adha. Hadis ini ditafsirkan oleh sebagian ulama khususnya Imam At-Tirmidzi bahwasanya berpuasa, beridul fitri dan beridul adha dilakukan bersama dengan jamaah dan mayoritas manusia saat itu. Mayoritas kaum muslimin saat itu ya. Yaudah jangan ikut yang nyeleneh Pak. Jangan ikut yang nyeleneh. Nah, dalilnya dari dulu Pak, penentuan Ramadan tanggal 1 hilal itu, hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal Dzulhijjah. Itu enggak dari jauh-jauh hari Pak. Itu adalah malam
Ya, malam yang diperkira ya pokoknya di tanggal 29. Tanggal 29 Sya'ban, 29 Ramadan, 29 Syawal, 29 Dzulqa'dah itu. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Dan malamnya itu dilihat. Untuk memastikan besok itu 1 Ramadan kah, 1 Syawal kah, atau 1 Dzulhijjah kah? Begitu, Pak. Kalau nggak terlihat karena terhalang mendung, Nabi udah jelas terhalang mendung, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30, selesai, Pak. Kan mudah, singkat itu, Pak. Nggak usah pakai derajat gini, kalau sudah ini udah ini. Nggak perlu dah. Pokoknya kalau nggak terlihat, Pak. Apalagi dulu nggak ada alat canggih, nggak ada teropong, ngelihatnya dengan mata telanjang begini, Pak. Sekedar nggak terlihat saja karena mendung gitu ya. Ya sudah. Besok itu masih bulan Sya'ban, belum 1 Ramadan. Gitu selesai, Pak. Ya, jadi demikian. Nah, baik. Yang berikutnya kita akan bahas jemaah sekalian adalah syarat-syarat sah siam. Siam yang kita lakukan jemaah sekalian perlu syarat sah. Ya, syarat yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Ya, mohon dibaca nih Ibu-ibu. Ini adalah syarat sah yang wajib bagi orang yang berpuasa, bagi wanita. Syarat sah plus syarat wajib bagi wanita. Artinya apabila seorang perempuan sudah suci dari haid dan nifas sebelum terbit fajar, malam-malam udah suci, Pak. 1 jam pas bangun mau nyiapin makanan, ternyata dia pipis dulu nun sewu. Habis itu lihat, wah udah nggak keluar. Berarti udah suci itu, Pak, sebelum terbit fajar, maka ia sudah dianggap sah dan berkewajiban melaksanakan siam. Siamnya sah, kemudian dia tetap berkewajiban. Nggak boleh dia nunda-nunda. Besok ajalah siam. Gara-gara nggak mandi, habis itu dia saat itu nggak siam. Itu tidak boleh. Nah, terus caranya gimana? Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Pertama harus niat siam Ramadan saat itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mandi wajib dari haid dan nifas, baik sebelum fajar atau setelah fajar, setelah subuh, setelah adzan subuh atau sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah siam Ramadan, karena saat itu siamnya sah, nggak boleh ditunda-tunda jamaah sekalian. Ya berarti saat itu dia juga wajib sholat subuh gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah niat. Cuman 2, Pak. Suci dari haid dan nifas dan juga niat. Untuk kita laki-laki syaratnya berarti cuma 1. Nah gitu ya. Nah ini dalil tentang niat, kita kok harus niat? Ya karena siam itu adalah ibadah yang tidak sah tanpa niat sebagaimana amalan yang lain, Pak. Dalilnya silakan antum baca jamaah sekalian. Ya, dari firman Allah ada, kita diperintahkan hidup untuk ibadah dengan ikhlas. Ya. Dan kita tidak akan bisa ikhlas tanpa niat. Dan Nabi SAW juga telah bersabda bahwasanya semua amalan itu adalah dilihat karena niatnya. Kalau enggak niat bukan disebut sebagai amal. Sebab orang menahan minum dan makan itu bisa jadi karena memang udah biasa, Pak. Udah biasa sehingga kebiasaan itu terbawa di Ramadan. Dan terkadang dia tidak berselera, nggak makan, nggak minum. Terkadang dia karena sakit atau karena diet atau lainnya. Oleh karenanya perlu niat. Anda itu menahan makan dan minum karena apa? Karena diet. Oh berarti bukan ibadah. Tapi kalau dia karena melaksanakan perintah Allah untuk siam di bulan Ramadan, berarti dia ibadah. Begitu jemaah sekalian. Jadi syaratnya ada 2. Tapi jemaah sekalian, di dalam pembahasan ulama ada syarat sahnya niat juga. Ada 4 syarat sahnya niat. Jadi ada syarat-syarat di dalam syarat. Oh gitu. Yang 4 syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka syarat niat tidak sah. Yang berarti siam kita juga tidak sah. Nah ini mohon diingat ya mas sekalian. Yang pertama adalah al-jazm. Syaratnya harus al-jazm, yaitu menetapkan atau memutuskan dan tidak ada keraguan-raguan akan puasa. Jadi kita berkata, saya puasa besok. Enggak seperti orang yang ragu-ragu tuh gini, puasa nggak ya besok? Ntar aja deh, tunggu. Tinggal 1 jam lagi, gimana kamu puasa nggak? Gimana ya? Ntar dulu deh, pikir dulu. Masih 1 jam sebelum subuh, begitu terus Pak. Masih ragu-ragu dia Pak. Puasa nggak? Ntar dulu jangan saya tanya dulu, saya lagi mikir-mikir puasa apa enggak ya, berarti masih ragu-ragu Pak. Pas adzan subuh, Allahu Akbar,
Ya sudahlah, udah azan ya, yaudah saya puasa. Tekadnya baru pas lagi azan subuh, nggak sah berarti siamnya. Begitu Pak ya. Jadi harus ada keyakinan saya puasa tanpa ada ragu-ragu. Yang kedua ta'yin, penentuan ya nama puasa, jenis puasa yang akan kita lakukan. Ya karena inilah karena Allah, Nabi kita SAW bersabda wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya, dibalas sesuai juga dengan niatnya. Ya kalau dia niatnya siam Ramadan maka akan dibalas dan dianggap sebagai siam Ramadan. Begitu Pak. Kalau bukan puasanya Ramadan, siamnya bulannya Ramadan, tapi dia salah niat Pak. Besok saya niat siam nazar. Berarti siam nazarnya juga nggak sah, siam Ramadannya pun tak sah. Gitu jemaah sekalian. Kemudian tabyid. Ya biasa gitu juga puasa sunnah jemaah sekalian. Puasa sunnah itu harus kita niatkan malamnya. Ya, puasa ini bagi Bapak Ibu yang masih ada niat, masih ada hutang puasa, ya hendaknya harus besok saya niat puasa qada Ramadan. Besok saya niat. Jadi begitu. Jadi harus ada penentuan. Siam besok saya niat puasa Senin, besok saya niat puasa Kamis, besok saya niat puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi harus ada gitu Pak. Tabyid itu maksudnya meletakkan niat di waktu malam hari. Pokoknya sebelum terbit fajar Pak. Ini wajib. Ya nggak boleh kita nggak niat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tajdid niat, yaitu memperbaharui niat di setiap malam bulan Ramadan. Karena berdasarkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat sebelum datang fajar, maka enggak ada siam bagi dia. Telat niatnya. Ya. Jadi di malam-malam dia tidak niat, berarti saat itu enggak ada siam bagi dia. Puasanya tidak sah. Sedangkan fajar itu adanya di setiap hari, berarti setiap malam harus update niatnya. Enggak cukup orang berkata gini, Pak. Di taraweh malam pertama, besok Ramadan 30 hari saya puasa full. Insya Allah saya puasa full tekad. Itu boleh, tapi nanti setiap malam niat lagi. Seperti itu jemaah sekalian. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masalah adab juga begitu ya. Ini mohon diperhatikan adab. Puasa kita itu bisa besar pahalanya kalau melaksanakan adab-adabnya, enggak hanya sekedar sah. Sebagai orang beriman yang sejati yang sudah sering ngaji jemaah sekalian, kita hendaknya mencapai tingkatan yang di atas orang awam. Sebab umumnya orang awam yang enggak ngaji, Pak, dia puasanya sekedar sah saja. Yang penting saya puasa, mungkin dikatakan sah. Tapi bagi orang beriman yang sejati, dia tidak hanya cukup sah, dia butuh ya peninggi derajat, butuh hal-hal yang bisa meninggikan derajat dia, sehingga puasanya sama-sama nahan lapar dan dahaga, tapi masya Allah pahalanya besar, ya. Nah butuh makan sahur sunnahnya Pak, ini memperbesar pahala kita. Kemudian mengakhirkan makan sahur, kemudian mempercepat berbuka dengan kurma Pak. Bagusnya kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada ya air putih sunnah Pak. Sirupnya belakangan. Yang penting kalau nggak ada korma Pak, air putih sunnah itu. Nggak ada korma basah, korma kering, air putih dulu. Habis itu antum ngopi. Ya, jangan buka puasa dengan ngerokok nun sewu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya berbuka. Berdoa sebelumnya diawali dengan berdoa, Pak. Ya berbuka puasa diawali dengan berdoa dengan hadis yang sahih. Habis itu baca bismillah baru. Kemudian bersikap dermawan jamaah sekalian, apalagi pas bulan Ramadan. Di saat orang miskin harus juga puasa, berarti dia nggak kerja berat Pak. Kalau nggak kerja berat berarti dia penghasilannya nggak ada atau bisa jadi kurang. Disinilah pentingnya bagi kita yang mampu untuk sedekah. Harus ada akhlak sedekah Pak. Dan itu sedekah kepada fakir miskin. Jangan sampai dia jamaah sekalian, orang miskin supaya bisa makan Pak, dia kerja berat di bulan Ramadan akhirnya dia nggak puasa Pak. Kita ngeliat banyak orang miskin makan gitu. Itu bisa jadi karena kita nggak peduli jamaah sekalian. Kan bisa jadi karena kita tidak peduli dengan miskin. Ya, ringankanlah mereka. Ya, jadi demikian.
Untuk meringankan mereka insya Allah kita bisa Pak. Sekomplek ini Pak, misalnya kalau ada orang miskin, yang penting Bapak puasa ya, itu sudah kita kasih. Sebulan dia berapa gitu ya. Mungkin kita cicil per pekan gitu ya, kebutuhan dia berapa. Membaca Quran juga jamaah sekalian, jangan pernah kita meninggalkan Quran. Apalagi pas bulan Ramadan. Yang sudah mengerti, yang sudah bisa lancar, ya paling tidak hatam sekali. Yang belum lancar jamaah sekalian, hendaknya tetap membaca Quran, tapi tidak memperbanyak ayat, tapi memperbanyak ngulang. Sampai kapan kita nggak bisa baca Quran jamaah sekalian? Apakah kita tunggu meninggal ditagih sama Allah? Apakah kita tidak malu Pak? Masjid ini harusnya ada kajian tahsin Pak. Nun sewu ada nggak? Wonten Pak. Tapi yang datang banyak apa enggak? Harusnya banyak. Nun sewu. Kalau gurunya kurang, karena waduh waktunya sempit, gurunya kurang, tambahin lagi Pak gurunya. Karena tahsin itu beda kayak kajian gini, satu orang bisa banyak, satu guru bisa banyak negeri. Tapi kalau tahsin, ya 5 orang itu biar bisa waktunya, apalagi antara adzan dan antara maghrib dengan isya sedikit misalnya. Ya jadi begitu Pak, harus ada jamaah sekalian. Kalau yang sudah lancar, dia harus baca Al-Quran dengan terjemahannya Pak. Kalau yang sudah juga, jadi jangan sampai buku tebal dibaca habis, namun Quran terjemahan yang lebih tipis dari itu tidak pernah dia baca Pak. Sampai kapan kita tidak ngerti maknanya Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas Pak. Sehingga ketika kita baca tidak pernah mentadabburinya. Al-Quran diturun pertama untuk dibaca dan ditadabburi jemaah sekalian. Setelah itu baru dihafal. Hafalnya belakangan, tadabbur dulu. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jangan menghindari pembatal puasa, tapi pembatal pahala puasa berupa maksiat. Telinga kita harus puasa juga Pak. Mata kita harus puasa dari haram. Lisan kita juga harus puasa dari dusta, menyakiti tetangga, ghibah, dan lain-lain. Kita harus belajar Pak. Ghibah itu apa? Dengan sekedar ngomongin gini Pak, nun sewu Pak ya. Nun sewu misalnya saya ngomong sama Pak Budi. Pak Budi, Bapak itu begitu ya. Itu ghibah Pak, nun sewu begitu tuh ya. Itu begitu Pak. Nah, itu termasuk ghibah. Itu orang lucu banget sih jalannya jalannya miring-miring gitu. Itu ghibah jemaah sekalian. Itu sesengkleh gitu. Itu ghibah jemaah sekalian. Ya, dan lain-lain. Makanya hati-hati kita dalam berbicara. Kemudian disunnahkan ketika kita dicaci kita mengatakan saya sedang puasa. Kemudian ini shaim kalau bahasa Arabnya. Oh, ini salah ini Pak ya. Ini dibalik ini. Kemudian memperbanyak doa. Tahukah jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat puasa itu diselingi dengan ayat doa Pak. Atau lihat ayat puasa, doa, habis itu ayat tentang puasa juga. Itu berarti menunjukkan hendaknya pas di bulan Ramadan kita memperbanyak doa Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Ketika ada hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad, katakan pada dia saya ini dekat, saya akan selalu mengabulkan doanya orang-orang ya, dengan syarat dia taat dulu padaku. Jadi gitu Pak, perbanyak doa Pak. Nah pemerintah kita ini lagi bagus, kita doain terus supaya Allah berikan umur panjang ke presiden kita yang mulia gitu ya. Kemudian Allah berikan ilham yang baik, Allah jadikan beliau sebagai kunci dari kunci-kunci kebaikan. Dan menjauhkan dia dari setan-setan jemaah sekalian, dari kalangan jin dan manusia. Doain aja Pak, karena kebaikan dia itu kembalinya ke kita sebagai rakyat. Jangan dicaci maki mulu, ya, jangan dicaci maki terus jemaah sekalian, ya, seperti kaum hawa nafsu gitu ya, selalu mencari keburukan dari pemerintah, setiap pemerintah yang ada itu. Nauzubillah. Doain saja Pak. Kita tidak menjumpai dia jadi orang baik, yang penting kita sudah berdoa ikhlas, itu kembalinya ke kita juga Pak. Doa kita sudah dinilai ibadah dan kembalinya ke kita. Itu kan doain saudara kita juga. Gimana kata malaikat? Malaikat doain ngaminin Pak, doa amin walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan mudah-mudahan kamu mendapatkan semisal yang kamu minta untuk saudaramu itu. Wallahu a'lam. Cukup jamaah sekalian karena waktunya sudah habis. Silakan saja baca itu ya, apa namanya, file PPT yang
kami kirim. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal terbaik bagi kita. Semoga Allah panjangkan umur kita. Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan Pak. Cuma 5 menit, selebihnya di bawah. Monggo silakan Pak yang mau nanya. Berkenaan dengan ini atau yang lain? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan niat tadi, yang saya katakan ada dua hal. Yang pertama, apakah niat untuk niat puasa untuk Ramadan itu harus dilafalkan? Yang kedua, untuk niat tadi, saya ingin mengkonfirmasi aja apakah betul kalau niat Ramadan itu batasnya memang pada saat subuh. Itu tadi sempat disampaikan Ustaz bahwa kalau ragu-ragu akhirnya sudah sampai subuh itu berarti niatnya tidak sah. Iya. Sementara kalau yang puasa sunnah itu bisa diniatkan setelah. Baik. Tentang apakah niat itu harus diucapkan? Jawabannya tidak harus. Semua ulama sepakat yang disebut niat itu adalah amalan hati, Pak. Dengan sekedar orang berniat besok saya akan siam dalam hati, Pak. Apalagi dia sahur, itu sudah pasti dia niat itu. Dia melakukan tarawih, ini berarti tahu di Ramadan besoknya siam, saya juga siam besok. Begitu Pak, itu sudah cukup niat walaupun dia tidak melafatkan. Walaupun dia tidak melafatkan sehabis tarawih, kita ucapkan niat bersama-sama, nggak perlu Pak. Boleh diingatkan boleh orang-orang. Jangan lupa Bapak Ibu untuk niat siam Ramadan sebelum subuh, gitu aja. Ketika kita sudah niat setelah tarawih, kita setelah itu nggak niat lagi nggak apa-apa. Ya, habis tarawih langsung tidur kecapean. Pas waktunya sahur nggak sahur. Yang membangunkan adalah azan subuh. Ya sah siamnya, karena dia sudah niat, gitu Pak ya di waktu malam hari. Walaupun karena sahur tidak menjadi syarat dari siam. Kemudian yang kedua, iya benar jamaah sekalian, kalau seorang baru punya niat siam di saat azan subuh, maka niatnya tidak sah dan siamnya juga tidak sah. Ini khususnya bagi siam wajib. Siam wajib seperti siam Ramadan, siam qadha Ramadan, siam kafarah dan siam nazar. Adapun puasa sunnah, ada hadis yang menunjukkan boleh Pak. Boleh baru punya niat itu setelah terbit fajar. Contohnya ketika waktu sarapan. Antum jamaah sekalian bangun, ini contohnya di luar Ramadan ya. Bangun sarapan, bangun tidur maksudnya, itu dalam keadaan belum minum, belum makan. Sholat subuh, ya ke masjid, ya habis itu mandi, persiapan mau makan. Mah kok nggak ada makanan Bu, gitu ya. Gitu ya. Umi kok nggak ada makanan nih? Iya Pak, uang belanja habis. Nah gitu ya, berarti nggak makan ya. Nggak makan, minumnya juga udah ini contoh menurut saya gitu. Itu terjadi di zaman Nabi Pak. Kalau kita kayaknya nggak ada Pak. Kita minimal minum air putih itu masih ada. Itu Nabi memang begitu bersahaja. Nabi kok begitu? Ya sudah, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa sekarang. Beliau baru punya niat puasa kapan? Pas waktu sarapan. Ya sudah, berarti saat itu sah. Boleh Pak, terusin siam sunnahnya dan saat itu sah. Cuma baru dapat pahala ketika baru niat itu. Gitu ya Pak ya. Berarti tetap untuk siam sunnah yang terbaik adalah tetap kalau yang utama, yang afdol niatnya adalah sebelum subuh gitu Pak. Tapi tidak wajib. Yang wajib hanya siam wajib saja ya, wallahu a'lam. Begitu Pak. Satu lagi silakan Pak. Pak Ade nggak nanya? Ya udah berarti di bawah aja. Insya Allah kita lanjutkan di bawah. Itu saja jamaah sekalian. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi kita semua. Silakan kalau tidak mengerti, mohon ditanya. SMS, nggak ada SMS. WA lewat Pak Budi, nanti Pak Budi langsung forward ke Ana, nanti insya Allah saya jawab. Ya nggak apa-apa, silakan. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon pada Allah, semoga Allah menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Kemudian semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan,
dan taufik untuk bisa memanfaatkan Ramadan itu, Ramadan besok ini dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, dan menjadikan Ramadan besok adalah Ramadan terbaik dan terindah bagi kita semua, dan menghindarkan kita dari dosa-dosa. Begitu juga keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.